Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, GPDI Dolat Rakyat dan GPDI Army Sugian. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan baik, tentu dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Percayalah, sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang merasa di dalam satu lembah kekelaman, tapi percaya di sana pun Tuhan ada. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun saudara bisa dengar siaran ini, percayalah, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, ada Tuhan Yesus yang akan selalu menuntun kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Walaupun di tengah badai, jangan takut. Ada Allah yang akan selalu memegang tangan kita. Berseru kepadanya, berharap kepadanya. Yesus ada buat saudara. Yesus ada buat kita semuanya. Katakan lagu ini dengan imanmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Kebajikan, kemurahan mengikutimu. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Dia gembala kita. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Engkau gembala kami yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya.
teramat baik. Engkau Bapa yang memelihara kami. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Haleluya. 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 Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari anak-anak Tuhan, katakan lagu ini dengan imanmu, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Katakan dengan imanmu, Dia akan cukupkan segalanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kami percaya janji-Mu, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau yang akan menyediakan segala apa yang kami perlukan, karena Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan memuji Tuhan.
Fokuslah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Ada satu kata bijak bilang begini, jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan masalahku besar. Tapi hari ini katakan kepada masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita fokus kepada Tuhan. Percayalah dimanapun, di kiri kanan kita selalu ada Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita dengan sukacita kepada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia, percaya kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Percayalah, tidak ada sesuatu yang jahat yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita, karena Dia Bapa kita yang baik. Percaya kepada firman-Nya. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah di tengah badai, di tengah krisis, di tengah musim virus corona ini, marilah kita terus belajar mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah
Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bapak Ibu, biar dimanapun kita berada hari ini, carilah pengejaran akan pengenalan akan Tuhan. Biar lebih hari kita lebih mengasihi Tuhan, lebih hari lebih mencintai Tuhan, lebih hari lebih menghormati Tuhan. Karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Milikilah hati mengasihi Tuhan, milikilah hati yang hormat kepada Tuhan, dan percayalah segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan kami hatimu, hati yang mengasihi. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Berikan kami semua hati yang hormat, takut, kagum mengasihi Engkau. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Berbicara lagilah kepada kami, agar kami bisa berjalan menjadi orang-orang yang terus berjalan dalam track-Nya Tuhan, berjalan dalam rencananya Tuhan. Biar semua rencana Tuhan yang besar itu digenapi dalam hidup kami. Tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Walau hari ini kita masih tetap ada di rumah, kita percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, tentu kita akan menjawab dengan banyak hal ya. Banyak perkataan mewakili setiap perasaan yang kita punya. Tapi hari ini saya mau kita sama-sama sepakat waktu saya tanya apa kabar semuanya. Kita semua berkata bersama Yesus pasti mantap. Ya, jadi bersama Yesus dalam segala perkara hidup kita pasti luar biasa. Amin. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Markus 14 ayat 3 sampai ayat 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Jadi dari perikop kita, Yesus diurapi. Saya mau menyampaikan bagi kita semuanya, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau belajar mengambil berkatnya dari ayat ini. Kita mau belajar dulu dari ayat yang ketiga, ya. Di sini dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Simon si kusta itu disebut namanya. Dia seorang yang memang berpenyakit kusta, tapi namanya pun jelas disebut namanya Simon. Seperti kebanyakan yang kita tahu, ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kita tahu namanya karena disertakan namanya. Itu sebabnya ada juga di antara kita yang punya nama, orang tua kita ambil dari Alkitab. Nah, dia ambil dari Alkitab dengan satu harapan, nanti anakku ini besar kelak akan sama dengan tokoh yang namanya aku lekatkan dalam hidupnya. Banyak nama, apakah anak kita Yusuf, apakah anak kita Yakub, apakah anak kita Yohanes, apakah Lukas atau siapa saja. Dan bagaimana kita tahu? Karena Alkitab mencatatkannya. Tapi perempuan ini yang datang pada waktu Yesus ada di Betania, namanya tidak disebut, hanya disebutkan perempuan itu. Jadi perempuan itu juga kita tidak tahu apakah dia seorang pendeta, apakah dia pelayan, apakah selama ini sudah 12 tahun ikut Tuhan, apakah setiap hari ikut Tuhan, ataukah dia adalah orang yang baru saja kenal Tuhan. Semuanya tidak ada data yang bisa kita lihat, kita perhatikan, jadi perenungan kita tidak ada. Yang kita tahu ada satu orang perempuan, hanya itu saja yang kita tahu dari kitab ini. Tapi luar biasa, walau kita tidak tahu namanya, walau kita tidak tahu pelayanannya apa, dia tidak termasuk ke dalam 12 murid yang dipilih Tuhan.
Tapi ternyata dikunci di ayat yang ke-9, di kalimat yang terakhir Tuhan katakan apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tidak ada satu pelayanan pun yang pernah saya dengar akhirnya Tuhan bilang dimanapun juga dia akan diingat, pelayanannya akan dikenang, pelayanannya begitu dianggap penting oleh Tuhan walau namanya tidak dikenal. Bapak Ibu Saudara, maksud saya sebagai anak Tuhan, pribadi kita, lepas pribadi, siapapun kita, dikenal manusia tidak terlalu penting. Sebagai status kita sebagai pelayan tidaklah terlalu penting, tanda kutip status. Yang penting adalah Tuhan kenal kita. Tuhan kenal saya, Tuhan kenal Bapak Ibu. Kita bukan aser, kita bukan WL, kita bukan pemain musik, kita bukan pertua, kita bukan pendeta atau apapun namanya. Pendeta gak kenal kita, hamba Tuhan tidak tahu kita. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan kenal kita? Jadi yang penting di poin ini adalah kalau kita belajar di sini, Tuhan itu tidak melihat siapa orangnya, tapi Tuhan melihat perbuatan kita. Dan pertanyaannya bagi kita semua adalah, kenalkah Tuhan dengan kita? Jadi perempuan itu tidak kita kenal. Kita tidak tahu dengan pasti siapa dia. Walaupun banyak penafsir yang berkata, ini Maria, ini adalah ini, atau ini perempuan ini adalah ini. Tapi yang pasti Tuhan kenal siapa perempuan ini, dan Tuhan begitu menghargai dia sampai dia berkata, di mana saja Injil akan diberitakan, perempuan ini akan dikenang dengan perbuatannya. Jadi bekerjalah kita semua selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, menjadi pribadi-pribadi yang pengejaran kita bukan dikenal manusia, pengejaran kita bukan supaya dikenal pendeta kita, menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di ayat yang ketiga, saya lanjutkan membaca. Setelah datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, yang kedua, perempuan ini ternyata waktu dia datang sama Tuhan, ternyata dia membawa sesuatu. Dicatat namanya, dia bawa minyak narwastu yang mahal harganya. Ternyata waktu datang sama Tuhan, perempuan ini datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi dia bawa sesuatu. Bawa apa? Bawa minyak wangi. Kalau sekarang kita kenal dengan nama parfum ya. Semua kita suka parfum, umumnya begitu ya. Semua orang senang dengan yang namanya parfum. Apalagi kalau wanginya sedap, wah kita rasanya pengen dekat aja. Kenapa? Karena wangi. Biasanya kualitas menentukan harga. Semua barang begitu. Baik pakaian, baik barang-barang, baik itu sound system, barang-barang yang ada di gereja ini ataupun yang saudara pakai di rumah, yang saudara miliki di rumah, semua itu barang kualitasnya menentukan harganya. Kalau barangnya kualitasnya bagus, harganya tentu bagus. Bisa jadi modelnya sama, warnanya sama, semua hampir sama, tapi kualitas yang A dan B beda, maka harga A dan B pun beda. Sama, parfum pun gitu. Ada parfum yang sedikit, tapi harganya kok bisa mahal kali ya. Kenapa? Kualitasnya. Saudara pakai seret sedikit, tapi wanginya sampai sore. Ada parfum yang banyak, ya harganya murah meriah. Kita pakai seret di mana-mana, hampir basah baju kita. Lalu siang-siang aja udah nggak ada lagi wanginya. Kenapa? Kualitasnya. Di sini dikatakan bahwa minyak narwastu murni yang mahal harganya, karena kualitasnya juga bagus. Berapa rupanya harganya ya? Kita boleh lihat di ayat 5, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. 300 dinar lebih.
Kalau kita belajar, kita bandingkan dengan kejadian atau peristiwa yang lain dalam Alkitab, maka ada beberapa kali gaji upah pekerja pada zaman itu dalam satu hari itu adalah 1 dinar. Jadi kalau boleh kita bandingkan dari situ, maka kalau kita bandingkan sekarang, buatlah upah kita bekerja sekarang 70.000 satu hari. 70.000 satu hari. Nah ini harga 300 hari kalau begitu ya, kalau di dalam Alkitab ini 70.000. Saya pikir tidak, karena kita beribadah hari Minggu, maka hari Minggu tidak bekerja, tidak dihitung, dikurangi 4 hari dalam setiap minggu. Maka waktu saya coba kali-kali dalam 1 tahun kerja, sudah dikurangi hari liburnya tadi, maka ada, kalau kita kalikan 312 hari dalam setahun ya, dan kalau bikin 300 hari saja seperti yang Alkitab bilang ya, 300 hari kali 70 itu ada 21 juta. Parfum harga 21 juta. Wow, pasti pede makanya ya. Sedikit aja wanginya itu luar biasa. Dan tentu kalau ada satu orang di antara kita yang punya minyak wangi, parfum harganya 21 juta, pasti penjagaannya itu tidak seperti harga minyak wangi harganya 21.000. Anak kita pegang pun kita bilang, jangan. Sedikit mak kata anak kita, yang lain pakai yang harga 21.000. Kenapa harga ini begitu tinggi? Pada zaman itu kebudayaan di Palestina, seorang perempuan itu sebelum dia menikah, maka ada sebuah kebudayaan mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan akan membeli minyak ini. Dan saya pikir perempuan ini pun pasti sedikit demi sedikit dia tabung uangnya sampai akhirnya dia punya 21 juta dan beli parfum itu. Dan akhirnya apa yang dia kerjakan? Dia curahkan semua kepada Yesus. Parfum ini bernilai sangat tinggi. Dan dia memberikan seluruhnya pada Tuhan. Saya berpikir waktu saya renungkan, ini menggambarkan bahwa sebenarnya di parfum itu perempuan ini sudah menaruh satu harapan tertentu. Nanti saya menikah, saya sudah punya minyak narwastu yang menurut kebudayaan kami diperlukan. Dia sudah menaruh sebuah harapan di sana. Ada sebuah masa depan di sana yang dia taruh sendiri secara pribadi dalam hidupnya. Dan saat itu dengan tindakan iman, saya pikir inilah yang perlu kita belajar dari perempuan ini. Dia datang sama Tuhan, dia curahkan semuanya. Luar biasa. Artinya perempuan ini sekarang tidak menaruh harapannya di minyak narwastu. Sekarang dia menaruh harapannya sepenuhnya hanya pada Tuhan. Dia serahkan sepenuhnya masa depannya, harapannya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di mana kita letakkan harapan kita sekarang? Apakah di pekerjaan kita? Kalau gini susahnya, bagaimana kami ke depan? Apa yang akan kami makan, kami pakai? Kita menyusahkan diri kita dengan begitu banyak beban berat. Kenapa? Karena harapan kita taruh di pekerjaan kita. Masa depan kita taruh pada kondisi yang ada sekarang ini. Bagaimana lagi kami akan hidup? Belajar dari perempuan ini, dia taruh harapannya hanya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, kalau selama ini kita sudah sering khawatir akan masa depan kita, jangan-jangan kita sudah salah menaruh harapan kita, salah menaruh masa depan kita, tidak lagi pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mau sampaikan bagi kita semuanya, kembalilah taruhkan masa depan kita di tangan Yesus. Serahkan masa depan kita, harapan kita hanya pada Yesus. Dan yakin percaya Yesus itu adalah Tuhan yang setia.
Janjinya ya dan amin. Dia berkata ya, dia pasti akan tepati ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita baca di ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat 4 itu berbicara tentang respon, ya, tentang respon kita. Di sini ada dua respon. Yang pertama saya lihat di ayat 4, ada orang lain, ya, ada orang yang menjadi gusar. Kalau di kitab Matius, orang lain itu disebut murid-murid. Jadi murid-murid itu lebih spesifik, yaitu ke-12 murid. Di antara mereka menjadi gusar. Mereka bilang begini, untuk apa pemborosan ini 21 juta? Untuk apa? Buang-buang begitu saja. Bagus dikasih sama orang miskin. Kalau dipikir sepintas, pikiran mereka adalah sebuah pemikiran yang wajar. Wah, ngapain juga 21 juta ya? Kalau sekarang pun Bapak Ibu Saudara punya uang 21 juta, mungkin kita juga semua bilang, ngapain beli parfum? Mau mengurapi hamba Tuhan? Wah, ini pemborosan, bagus dibagi-bagi, beli sembako. Sekarang lagi virus corona di mana-mana, banyak orang kekurangan gitu ya. Dan murid ini juga bilang, itu pemborosan. Kenapa nggak dikasih aja sama orang miskin? Itu respon mereka. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang di ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Respon Yesus ternyata berbeda. Dari sini saya menangkap sebuah pelajaran bahwa begini, di hadapan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menilai itu sebagai sebuah pemborosan. Tuhan tidak pernah berkata, engkau sudah terlalu banyak berdoa, itu pemborosan. Enggak pernah. Tuhan tidak pernah berkata, kau sudah terlalu setia berbuat banyak kebaikan pada orang, terlalu boros, sudah kurangi. Enggak pernah. Engkau sudah terlalu banyak memaafkan. Kali ini sudahlah, tak usah ampuni lagi. Itu udah terlalu boros pemaafmu. Tidak pernah. Yang berkata begitu adalah murid-murid. Yang berkata begitu adalah manusia. Yang berkata begitu adalah diri kita. Yang berkata begitu adalah kedagingan kita yang berkata, sudah cukup, itu pemborosan. Berapa kali sudah kamu maafkan dia? Yang ini cukup. Terlalu boros itu, terlalu sering dimaafkan. Melayani Tuhan, wow, ini sudah terlalu sibuk nih kasih hidup sama Tuhan. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya mau berbicara tentang pemborosan. Seandainya Tuhan bilang begini, apalah daya kita. Seandainya Tuhan bilang begini, kasihku ini sudah terlalu besar. Aku mengasihimu, aku mendengarkan doamu, aku care, aku peduli padamu. Sampai kapan? Tuhan tetap peduli sampai kita sampai hari ini. Dari sejak kapan? Dari dulu. Dan apakah kita selalu setia? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Dan kalau kita renungkan, begitu setianya Tuhan, begitu kasihnya Tuhan, begitu Tuhan menginginkan kita diselamatkan dan dibandingkan dengan kesetiaan kita, dengan kepedulian kita kepada Tuhan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan-jangan Tuhan juga sudah melakukan sebuah pemborosan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berkata ini sebuah pemborosan. Sampai sekarang Tuhan tetap menunggu kita, sampai sekarang Tuhan tetap mengasihi kita, sampai sekarang Tuhan terus bekerja untuk mengerjakan keselamatan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang sudah berkata terlalu banyak ini untuk Tuhan, itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan manusia yang harus kita kalahkan. Itu perkataan manusia yang gusar.
Kalau kita bilang terlalu banyak aku memaafkan siapapun, mungkin suami, mungkin istri, anak, orang tua, keluarga kita, tetangga kita, terlalu banyak, ini sudah pemborosan. Itu bukan kata Tuhan. Dengar baik, itu bukan Roh Kudus yang berbicara, tapi itu adalah manusia yang sedang gusar. Tidak ada yang namanya pemborosan dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang namanya cukup selama kita diberi Tuhan kesempatan hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang kita akan pelajari lagi hari ini. Mari kita semuanya anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, walau nama kita tidak dikenal, yang penting Tuhan kenal kita. Amin. Yang kedua, mari kita sebagai anak-anak Tuhan juga menaruh masa depan kita, harapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita respon dengan benar kasih Tuhan. Tuhan terus mengasihi kita sampai saat ini. Tuhan tidak pernah berkata ini sebuah pemborosan. Dan kita juga belajar semuanya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Selama kita tahu, sejauh mana kita tahu, sejauh mana kita mampu, terus kerjakan. Selagi ada kesempatan, terus kerjakan. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau tiba waktunya Tuhan berkata sudah selesai, disitulah saatnya kita juga berkata aku sudah selesai. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Engkau baik, Engkau mengasihi kami semua. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dalam tingkah laku kami, dalam pemikiran kami, dalam motivasi kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami bukan hanya dipandang oleh manusia baik adanya, tapi lebih dari itu Tuhan memberikan penilaian yang baik bagi kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami melakukan firman-Mu, kuasa Roh Kudus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.